433, episode 82 Dewa Luar 2. Kepahitan yang mirip dengan kaldu yang Anda dapatkan dengan merebus ginseng merah menyebar di dalam mulut saya. Aku tanpa sadar menamparkan bibirku, mendorong suara yang familiar untuk memasuki telingaku. Sepertinya dia akan datang. Masukkan ini juga. Petik 2. Seseorang dengan paksa membuka kelopak mata saya dan menjatuhkan zat yang mirip dengan tetes mata pada bola mata saya, menyebabkan sensasi yang sangat dingin menyebar dan membantu saya mendapatkan kembali akalku dalam sekejap. Karena mengkonsumsi eliksir jenis baru, pemulihan tubuh inkarnasimu telah dipercepat. Visi saya dipulihkan, dan saya menemukan diri saya berbaring di perut seekor kuda. Kuda naga putih, naga cimera, dari Tang Sanzang meringkik dengan sedih dan memelototiku. Oh, dia sudah bangun. Saya melihat wajah Yi Gilyong dan Xin Yuseng yang cemas. Yi Jihye memaksa kelopak mataku terbuka juga menyeringai. Hei, apa yang akan kami lakukan denganmu ketika kamu terlalu lemah untuk naik bas? Kamu seharusnya melayani tuanmu, jadi tidak baik bagimu untuk menjadi lemah ini, tahu. Petik 2. Anak laki-laki itu meletakkan tangannya di pinggang dan palsu terbatuk-batuk. Aku tersenyum pahit dan mencoba menopang tubuh bagian atasku, dan Xin Yuseng membantuku. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kamu tiba-tiba pingsan. Petik 2. Aku merasa lebih baik, terima kasih untuk kalian semua. Ngomong-ngomong, ramuan-ramuan ini. Petik 2. Saya melihat semua sisa-sisa berbagai ramuan di sekitar saya. Beberapa dari mereka tidak terbiasa, tetapi ada juga yang saya kenal. Itu adalah tetes mata yang terkandung dalam botol kemerahan, yang disebut 3 bunga dan 9 buah getah, Sanhua Jiu Zigao, dan merupakan salah satu harta yang ditemukan dalam perjalanan ke barat yang dapat diperoleh dengan mengalahkan angin kuning Raja Iblis. Saya agak bingung dengan ini dan bertanya kepada anak-anak. Petik 2. Apakah kamu menggunakannya pada saya? Sejenak di sana, kupikir aku bisa melihat wajah Yu Sang-ah dalam senyum cerah Yu Sin Seng. 3 bunga dan 9 buah getah. Hanya dengan menaruh beberapa di mata Anda, itu memulihkan energi dalam tubuh Anda dan memperluas penglihatan Anda. Sebagian hakim puas dengan upaya ini untuk mencerminkan karya aslinya. 10 poin tambahan telah diberikan. Sebenarnya, Sun Wukong yang akhirnya menggunakan 3 bunga dan 9 buah sap dalam alur cerita asli juga. Namun, untuk berpikir, mereka rela membelanjakan barang untukku yang bisa mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. Untuk beberapa alasan, saya merasa bersalah karenanya. Saya merasa pergelangan tangan kanan saya mati rasa sehingga saya memeriksanya, hanya untuk melihat sesuatu yang agak mengerikan terjadi di sana. Kau sama lemahnya dengan bajingan itu. Ada apa dengan badan inkarnasi Anda? Petik 2. Yu Jung Hyok memegang pergelangan tangan kanan saya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya seperti balon sambil merasakan denyut nadi saya. Sekarang saya memikirkannya, orang ini memiliki keterampilan medis terbaik berikutnya setelah Yi Seol Hua dalam kelompok kami. Dia merengut dalam-dalam sambil terus mengamati kondisiku. Tidak ada satupun pembuluh darah di organ internal Anda yang utuh. Ini keajaiban bahwa Anda bahkan berhasil berpartisipasi dalam skenario ini. Petik 2. Petik 2 titik. Apakah begitu? Jarang sekali melihat konstelasi berakhir dalam situasi seperti itu. Apakah Anda dikejar oleh seseorang? Petik 2. Aku menatapnya dengan sedikit terkejut. Tidak mungkin dia menanyakan hal itu karena khawatir, jadi. Melihat bagaimana dia dengan kuat menggenggam pedang iblis surgawi iblis, dengan tangannya yang bebas dari beberapa waktu yang lalu, aku bisa mengetahui apa yang dia rencanakan di sini. Tidak seperti itu. Saya hanya membutuhkan fabel hebat ini sehingga saya tidak punya cukup waktu untuk memulihkan tubuh inkarnasi saya. Petik 2. Aku akan segera menghabisimu jika kau terbukti menjadi beban bagi kelompok ini bahkan untuk sedetik. Yu Jung Hyok membuang pergelangan tanganku seperti sampah dan berdiri dari tempat itu. Petik 2 titik. Kami telah menyia-nyiakan obat mujarab yang berharga. Yu Jung Hyok melangkah pergi dan duduk di atas batu terdekat untuk memoles pedang iblis surgawi gelap lagi. Itu telah rusak sekali sebelumnya, jadi daya tahannya pasti sudah turun cukup banyak sekarang. Yi Jihye, menonton itu, berbicara kepada saya. Tuanku, jangan tunggu, kakak seniorku benar-benar keren, bukan? Meskipun dia mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang merekomendasikan menggunakan eliksir pada kamu. Petik 2. Apa yang Yu Jung Hyok lakukan? Saya tidak bisa mengerti tidak peduli seberapa keras saya memikirkannya. Bahkan jika aku adalah Kim Dok-ja, dan bukan Watcher of Light and Darkness, dia tidak akan. Dia tidak berdarah dingin seperti yang kau pikirkan. Saya mendengar suara pangsit 999 pelan-pelan memasuki telingaku. Apakah Anda masih percaya bahwa Anda dapat memahami seseorang hanya dengan beberapa baris teks dalam beberapa bab? 999 memberitahuku hal itu belum lama ini. Dia benar. Meskipun saya tahu kata-katanya benar, saya terus melupakannya berulang kali. Kehidupan seseorang akan selalu lebih besar daripada cerita yang ditulis tentang dia. Kamu Jung Hyok selalu di belakang rekan-rekannya. Ada paragraf yang tak terhitung jumlahnya di Cara Bertahan Hidup, tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya menjelaskan waktu yang dijalani oleh Yu Jung Hyok. Putaran ketiga, keempat, kelima.
Dia selalu melihat rekan-rekannya dari jarak tertentu. Dia berdiri di sana dan melindungi mereka, dan berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Yu Jung-hyuk, apakah kamu bisa melindungi semua yang kamu ingin lindungi? Selalu, dia gagal melindungi mereka yang harus dia lindungi. Meski begitu, dia tetap di tempat yang sama. Sangat mungkin bahwa saya tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami kedalaman tekadnya bahkan jika saya mati dan bangun lagi. Shin Yuseng menghampiri Yu Jung-hyuk yang sedang memoles pedangnya. Jung-hyuk Jusi. Dia balas menatapnya dengan mata khasnya yang tidak tertarik, dan tangan kecilnya menempel di pipinya. Setelah diperiksa lebih dekat, salep jenis krim diterapkan di sana. Petik 2 titik. Apa yang sedang kamu lakukan? Diam atau akan terinfeksi, kau tahu. Ah, jangan putar kepalamu. Petik 2. Bahkan tanpa menerapkan hal-hal seperti ini. Seolah-olah dia semacam binatang buas ganas yang saat ini sedang digelitik, ekspresi Yu Jung-hyuk menjadi agak rumit. Butuh nama satu orang untuk menghentikannya menembak dari tempatnya dan pergi. Seol Hua Uni memintaku untuk melakukannya, kau tahu. Dia mengatakan bahwa Jusi tidak akan peduli tentang hal-hal seperti ini sehingga seseorang harus memikirkannya demi dia. Petik 2. Nama Yi Seol Hua menyebabkan bahunya tersentak agak megah. Dia tampaknya sangat terpecah keputusannya untuk waktu yang sangat lama, tetapi kemudian, duduk kembali di atas batu dengan canggung. Dia dengan keras menyatakan dengan suara karismatik berikutnya. Selesaikan dalam 10 detik atau kurang. Shin Yuseng terkikik dan mengangguk, dan mulai menggosok salep dengan penuh semangat. Bibirnya terus berkedut tetapi dia tidak berusaha menghentikannya. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat setelah tangannya melewati mereka. Seperti yang diharapkan, salep luar biasa Yi Seol Hua adalah sesuatu yang lain, memang. Kembali ke cerita aslinya, pembuat jenis produksi massal bahkan mengimpor salepnya dan menjualnya sebagai produk kosmetik juga. Apa namanya lagi? Apakah itu, Pures White Fable Cream, atau sesuatu? Gelembung, desis. Telingaku menangkap suara onomatopoeia untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, jadi aku melihat ke sisiku untuk melihat apa itu, hanya untuk menemukan Yi Gil-yong dan matanya yang menyala-nyala di sana. Seolah-olah dia tiba-tiba mengembangkan mata juling, bocah itu mulai mengalihkan pandangannya antara Yu Jung-hyuk dan Shin Yuseng dengan cepat. Titik. Oh ho. Akhirnya, dia mulai melangkah menuju kemana duo itu dengan gaya yang kuat seolah-olah dia telah memutuskan tentang sesuatu. Hei, Shin Yuseng. Panggilannya mendorong Yu Jung-hyuk dan Shin Yuseng untuk melihat kembali padanya secara bersamaan. Yi Ji-hye naik ke sampingku dan menganggukkan kepalanya, ekspresinya puas. Akhirnya, Gil-yong kamu sudah bangun. Petik 2. Hakim, penerus Sakyamuni, menyukai Tang Sanzang semuda ini. Sebagian penonton menikmati menonton kejenakaan Tang Sanzang yang manis sekali. 20 poin tambahan telah diberikan. Yi Gil-yong sangat ragu-ragu di mana dia berdiri, tidak bisa melakukan apa-apa di bawah curahan perhatian selain menggulung bibirnya ke atas dan ke bawah. Dia telah memulai semua ini, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada akhirnya, dia terpaksa berteriak, wajahnya merah padam. Aku akan menerapkan salep Dok Ja Hyung mulai sekarang. Seolah akhirnya dia menyadari apa yang perlu dikatakan di sini, dia berbicara dengan suara kemenangan berikutnya. Mengerti, mulai sekarang kau akan bertanggung jawab atas bajingan jelaga itu. Petik 2. Yi Ji-hye berlari ke depan bahkan sebelum aku menyadarinya dan menamparkan bagian belakang kepala Yi Gil-yong. Tidak mengherankan, bocah lelaki itu dengan anggun memasang hidung, pertama ke tanah. Mengapa kamu menyebutkan Kim Dok Ja di sana, kamu bodoh? Dia mencubit telinganya dan menariknya untuk memberi kuliah dengan benar. Sementara itu, Shin Yuseng menyaksikan proses dan menggelengkan kepalanya, sebelum kembali ke pekerjaannya menerapkan sal episode. Yu Jung-hyuk membelai pipinya dengan canggung seolah-olah dia tidak bisa benar-benar terbiasa dengan krim di kulitnya. Kim Dok Ja menyaksikan semua ini terjadi dengan senyum yang tenang. The Empat Wall, secara bertahap semakin tebal. Seolah-olah, dia melihat tontonan yang terjadi di kejauhan. Ponsel cerdas di saku dalam saya sibuk membuat paragraf sendiri. Ketika teks-teks itu melayang, saya melihat teman-teman saya dan berpikir sendiri. Benar, mungkin saya. Mungkin pada saat itu, Kim Dok Ja mengambil keputusan atas sesuatu tertentu untuk pertama kalinya. Transformasi menjadi dewa luar perlahan-lahan dipercepat. Yang dulunya 71% segera menjadi 75%, dan hanya butuh kedipan pepatah untuk menembak melewati 80%. Tetapi ketika mencapai sekitar 85%, tiba-tiba jalan buntu. Itu semua berkat teman-teman saya yang menjaga saya. Ini, makan ini, oh, dan ini juga. Petik 2. Seolah-olah itu berbanding terbalik dengan tingkat infeksi, skenario kecepatan yang jelas dari teman saya sebenarnya dipercepat secara bertahap. Seperti yang diharapkan, kombinasi dari skenario ke-94 Yu Jung-hyuk dan Yi Ji-hye sungguh luar biasa untuk dilihat. Kakak senior, sebelah sana. Di bawah kita. Seperti layaknya para murid dari mematahkan Sky Swordsmanship, mereka berada dalam sinkronisasi yang sempurna satu sama lain. Mayoritas musuh diurus bahkan sebelum mereka bisa mendekati kita atau datang dengan skema pengecut melawan kita.
Selain itu, mereka bahkan menggunakan tingkat kekuatan yang melampaui cakupan aslinya untuk menekan musuh kita. Tingkat perjalanan Journey to the West saat ini, 43%. Peringkat Kamar Fabel telah meningkat. Peringkat saat ini dari Kamar Fabel yang berlaku adalah ke-21. Hakim, Arhat bertubuh emas, senang dengan penampilannya saat ini sebagai gadis pendekar pedang yang cantik. Xin Yuseng, sekarang mendapati dirinya tidak melakukan apa-apa seperti aku, bergumam pada siapapun. Alangkah baiknya jika Hui Won Uni dan Hyun Seong Ah Jusi bisa ikut juga. Sepertinya mereka berdua tidak bisa berpartisipasi kali ini. Yi Hyun Seong belum bangun. Dia telah memasuki fase terakhir dari transformasi baja, jadi kupikir dia akan tidur lama. Namun, seharusnya tidak ada masalah dalam hal hidupnya. Masalah sebenarnya adalah setelah dia bangun, sebenarnya. Apapun masalahnya, saya pikir skenario ini bisa berakhir dalam waktu kurang dari 10 hari dengan kecepatan kita saat ini. Maka, 1 hari lagi berakhir, dan kemudian 1 lagi, dan akhirnya, 4 hari berlalu. Tingkat Journey to the West saat ini, 64%. Peringkat saat ini dari Kamar Fabel yang berlaku adalah ke-15. Sejumlah besar kompetitor terus mengawasi Fabel Chamber yang berlaku. Yang saya lakukan selama 4 hari itu adalah naik bus, tidur dengan sepenuh hati, mengobrol dengan teman saya tentang tidak ada yang penting, dan mengkonsumsi 1 ton ramuan. Badan inkarnasi Anda telah pulih ke tingkat yang nyata. Energi kembali secara bertahap ke tubuh inkarnasi Anda. Rasanya seperti pipiku menjadi sedikit lebih gemuk juga. Saat saya menikmati kehidupan yang berlimpah dan santai ini, Yi Jihye, Xin Yuseng dan Yi Gilyong semua mengamati saya dengan ekspresi puas di wajah mereka. Titik. Seolah-olah mereka petani yang merasa senang tentang babi yang tumbuh semua lemak dan berair dan sejenisnya. Sini, makan yang ini juga. Petik 2. Tolong, ambil ini. Titik. Mengapa mereka begitu senang tentang aku memakan barang-barang ini? Yi Jihye di sampingku mengeluh sedikit sambil terkekeh. Mereka mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa mendapatkan ayam, maka dapatkan ayam sebagai gantinya. Maksud saya, senang melihat Anda makan dengan baik dan sehat, Anda tahu. Kalau saja kita memberi makan orang itu dengan rajin seperti yang kita lakukan sekarang. Petik 2. Waktu terus berdetak. Kehak, ini belum berakhir, Zubaji. Petik 2. Kami bertemu Han Myong-oh memainkan peran yang berbeda berkali-kali, dan... Titik. Kami bahkan bertemu dengan seorang penolong potensial dari identitas yang ambigu, mengenakan janggut liar seolah-olah dia adalah semacam dewa Tao atau semacamnya. Saya roh dewa gunung ini. Sudah lama saya belajar bahwa Anda sedang dalam perjalanan yang mulia ke India. Saya telah menunggu Anda untuk mencapai di sini sehingga saya dapat memberi Anda sedikit bantuan. Anak-anak berteriak pada apa yang disebut, roh dewa, diberkati dengan kepala yang penuh dengan rambut pirang cerah dan jenggot yang jelas palsu. Hayong Uni. Hayong Hyung. Fin.